Baik, sudah saya rekam. Baiklah, kita akan mulai saja untuk kelas Pancasila hari ini. Selamat siang semua, salam sehat. Saya berharap kalian semua, mahasiswa-mahasiswa hebat, selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Baik, saya Dionysius Heki Puspokojati, bisa dipanggil Pak Dion, akan bersama-sama dengan kalian selama kurang lebih 1 semester atau 16 kali pertemuan di kelas Pancasila ini. Semoga kalian dapat bekerja sama dengan baik, begitu ya. Sebelum memulai kelas Pancasila pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Saya akan pimpin dalam doa dalam iman Kristiani. Untuk yang lain bisa menyesuaikan begitu. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena di pagi menjelang siang hari ini kami dapat berkumpul di ruangan Meet ini untuk membahas perkuliahan kami. Kiranya Tuhan menyertai kami, kiranya Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya apa yang kami sampaikan dapat diterima oleh mahasiswa kami dan kami dapat berdiskusi dengan baik untuk merencanakan perkuliahan pada 1 semester ini. Berkati kami dalam hal-hal yang positif ini Tuhan, dalam kuasa Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sudah ada 27 mahasiswa yang sudah bisa masuk. Oke, sebelum saya melanjutkan ke materi dan ke proyek perkuliahan, karena pertemuan kemarin akan saya gabungkan menjadi satu hari ini, karena kemarin saya tidak bisa karena ada rapat begitu ya. Saya akan gabungkan 2 materi di hari ini begitu. Sebelumnya saya ingin mengenal kalian begitu. Silakan untuk memperkenalkan diri dari mulai nama, mungkin fakultas ya, nama, fakultas, bisa alamat, supaya nanti kita masuk ke dalam materi yang pertama itu adalah masyarakat majemuk Indonesia. Jadi kalian diharapkan untuk ya sekedar mengenal atau bisa mengidentifikasi apa-apa yang ada di daerah kalian begitu. Jadi perkenalan mulai dari nama, fakultas, mungkin asal kalian dan boleh yang lain begitu. Saya mulai dari yang ada di layar saya ya. Ada Vinka Rosa Maulina. Silakan Vinka. Ya, nama saya Vinka Rosa Maulina. Saya dari program studi ilmu keperawatan. Saya berasal dari Salatiga. Oke, baik. Mungkin bisa dengan menyalakan kamera ya, supaya saya juga bisa melihat. Nanti boleh dimatikan lagi. Silakan Vinka, nyalakan kamera. Oke, ya sudah terlihat Vinka. Oke, terima kasih. Sekarang di Excel Dionysius Yoktan. Ya, ini ada nama saya di namanya Excel ini. Silakan Excel. Perkenalkan, nama saya Excel Dionysius Yoktan. Saya dari Lampung. Oke, dari fakultas apa Excel? Excel Iya, dari Pak. fakultas apa? Dari fakultas apa? Fakultas Pertanian dan Bisnis, Pak. Oke, ya. Terima kasih Excel. Berarti ini di Lampung ya?
Ya, mungkin posisinya Excel sedang di Lampung ya. Oke, lanjut ke Yusnarto Vizay Atmojo. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Yusnarto Vizay Atmojo Pasaribu dari FEB UKSW. Saya di Solo, Pak. Oke, siap. Selamat bergabung ya di kelas ini. Oke, terima kasih Yusnartio. Selanjutnya Linardi Pratama. Halo, nama saya Linardi Pratama. Saya dari Fakultas Pertanian dan Bisnis. Saya asal dari Kalimantan. Oke, berarti ini posisi di Kalimantan ya? Terima kasih. Posisinya di Kalimantan ini ya? Oke. Sekarang di Salatiga, Pak. Oh, udah di Salatiga. Oke. Terima Di kasih. Salatiga, Pak. Oke, ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Cia Yoga Evan Wijaya. Silahkan. Mungkin dengan nama panggilannya ya, bisa? Iya. Selamat pagi. Nama saya Cia Yoga Evan Wijaya, panggilan Yoga, dari Fakultas Pertanian dan Bisnis. Asalnya dari Semarang. Oke. Terima kasih. Panggilannya siapa? Yoga, Pak. Yoga. Oke, siap. Terima kasih Yoga. Siap. Lanjut ke Adelia Catherine. Silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Adelia Catherine. Saya biasa dipanggil dengan Adel dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Keperawatan, asalnya dari Kalimantan Tengah. Oke, selamat bergabung Adel. Selanjutnya Wahyu Dwi Setiawan, silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Wahyu Dwi Setiawan. Saya dari Boyolali. Saya dari Fakultas Pertanian dan Bisnis, Prodi Agribisnis, panggilan Wahyu Dwi. Oke, untuk Wahyu Dwi, jadi di calon petani hebat ini, petani masa depan ini, kebanyakan dari Fakultas Pertanian ini ya. Oke, terima kasih Wahyu Dwi. Kita lanjut ke... Iya Pak, sama-sama. Ya, lanjut ke Debbie Natalia. Debbie Natalia. Hadir Pak. Oke, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Debbie Natalia. Saya dari Kalimantan Tengah, dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Prodi Keperawatan. Terima kasih. Oke, panggilannya Debbie. Debbie, Pak. Oke, ya, selamat bergabung Debbie. Baik, Pak. Ya, lanjut ke Tasya Gendira Raya. Silakan. Iya, halo Pak. Saya Tasya Gendira Raya dari Kota Salatiga, Fakultas Pertanian dan Bisnis, Prodi Agribisnis, nama panggilan Raya. Oke. Ya, terima kasih. Ya, sebentar, saya ada gangguan. Ya, oke Tasya, selamat bergabung di kelas ini. Semoga kita bisa bekerja sama ya. Oke, kita lanjut ke Krishna Chandra Arya Saca. Silakan. Baik Pak, perkenalkan nama saya Krishna Chandra Arya Saca, biasa dipanggil Krishna, dari Fakultas dari Fakultas Pertanian dan Bisnis, Prodi Agribisnis. Tempat tinggal saya di Ngetasan. Oke, siap. Cocok ya, pertanian di Ngetasan, nanti bisa mengembangkan di sana. Oke, bagus. Lanjut ke Francisca Olivia Natasha. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Francisca Olivia Natasha, saya dari Lampung. Saya berasal dari Prodi Gizi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
Oke, panggilannya? Olive, Pak. Oh ya, oke. Ya, Olive, terima kasih. Lanjut ke David Evansius Bangun. Silahkan, David. Nama saya David Evansius Bangun, biasa dipanggil David. Saya dari Fakultas Pertanian dan Bisnis, domisili Bogor. Oke, berarti ini masih di Bogor ya? Betul, Pak. Oke, siap. Terima kasih, David. Lanjut, Victoricus Galih Jatmiko. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Victoricus Galih Jatmiko, panggilan saya Galih. Tempat tinggal di Ambarawa, dari Fakultas Pertanian dan Bisnis, Prodi Agribisnis. Terima kasih. Oke, selamat. Pak, panggilannya siapa? Panggilannya? Galih, Pak. Oh iya, oke. Oke, Galih, terima kasih. Lanjut ke Maresti Kartikowati. Silakan. Nama saya Masti Kartikowati, biasa dipanggil Resti, dari FPB juga, Prodi Agribisnis. Asal dari Karanganyar. Karanganyar, Solo ya? Iya. Oke, ya terima kasih Resti. Oke, kita lanjut ke yang lain. Bentar. Supaya bisa nampak semua bagaimana ya? Bagas Septian, Bagas Dwi Septian, silakan Bagas. Baik, nama saya Bagas Dwi Septian, saya dari Fakultas FPB juga, saya asal dari Blora, Jawa Tengah. Ya, terima kasih Bagas. Lanjut ke Brilian Alessandro Resito. Perkenalkan, nama saya Brilian Alessandro Resito, bisa dipanggil Brilian, di Fakultas Pertanian dan Bisnis, Prodi Agribisnis, tinggal Koharjo. Oke, terima kasih Brilian. Lanjut ke Dani Ristiana, silakan. Perkenalkan, nama saya Dani Ristiana, dari Fakultas FEB juga, Prodi Agribisnis. Saya asal dari Pati, Pak. Dari Pati, oke. Terima kasih. Sekarang Danu Christian. Apa ya? Mana Danu? Ada nggak? Perkenalkan, nama saya Danu Christian dari Fakultas Pertanian dan Bisnis, asal Pengarang. Oke. Saya kira ini kembali nih Danu sama Dani ini. Ternyata bukan. Enggak, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Lanjut Donia Firdaus. Perkenalkan, nama saya Doni Firdaus Syadari, biasa dipanggil Doni, dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, asal Sumatera Utara. Terima kasih, Pak. Ya, salam kenal Doni. Salam kenal, Pak. Ya, lanjut ke Elizabeth Pamoring Tias. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Pamoring Tias Rahayu, biasa dipanggil Lisa. Saya dari Fakultas Pertanian dan Bisnis, Prodi Agribisnis. Saya tinggal di Pati, Jawa Tengah. Oke, terima kasih. Lanjut ke Ferdian Pramudito. Apakah sudah tadi Ferdian? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ferdian Pramudito, panggilannya Dito. Saya dari FKIP, Pendidikan Sejarah. Saya tinggal di Jambu, Kabupaten Semarang. Terima kasih. Oke. Oh, Ferdian ini satu fakultas dengan saya, FKIP. Terima kasih. Oke, lanjut ke Marcelinus Gigih. Ada Marcelinus? Ada, Pak. Ya, Perkenalkan, nama saya Marcelinus Gigih Hernanda.
Panggilan saya Marcel, saya dari Fakultas Pertanian dan Bisnis, prodi saya Agribisnis. Saya asal tempat saya Wonosobo. Oke, ini daerah Dieng ya. Saya daerah bawahnya, Pak. Oh, bawahnya. Yang Wonosobo rendah, yang apa namanya, dekat Kebumen. Oh, dekat Kebumen. Oke. Panggilannya Gigi ya? Marcel aja, Pak. Jangan Gigi, Pak. Terlalu tua, oh, Pak. Iya. Oke, Marcel. Terima kasih. Lanjut, Muhammad Rifai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai. Saya dari Fakultas Pertanian dan Bisnis, domisili di Kabupaten Semarang. Oke, tepatnya di mana? Kabupaten Semarang? Tepatnya di Kecamatan Bancak, Pak, Kabupaten Semarang. Ya, Bancak saya tahu daerah sana. Oke, terima kasih. Lanjut, Seto Probo Pangestu. Perkenalkan, nama saya Seto Probo Pangestu, bisa dipanggil Seto. Saya dari Fakultas Pertanian dan Bisnis, prodi Agribisnis. Asal dari Salatiga, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya, terima kasih. Lanjut ke Tabita Amelia. Perkenalkan, nama saya Tabita Amelia. Saya dari Fakultas Pertanian dan Bisnis, asal saya dari Karanganyar. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, apakah sudah semua ya? Apa ada yang belum saya panggil? Karena di tempat saya. Oh ya, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Winda Febrianti, biasa dipanggil Winda, dari Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan, prodi Keperawatan, asal saya dari Kalimantan Barat. Terima kasih. Oke, panggilannya Winda ya. Ya, saya tahu bahwa kalian semua ya mayoritas dari Fakultas Pertanian, Fakultas ada yang dari FKIK, ada yang dari FKIP juga, dan dari Ekonomi. Ya, selamat datang di kelas ini. Nanti kita akan dalam satu semester atau sekitar 16 kali pertemuan akan berdiskusi mengenai materi dari Pancasila begitu. Baik, saya akan izin share screen untuk menyampaikan materi dan kontrak kuliah yang akan kita jalankan dalam satu semester ini. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, mungkin baru proses ya ini. Ya, baik. Pada pertemuan yang kedua ini saya akan menjelaskan juga materi yang seharusnya ada di pertemuan pertama, yaitu mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Jadi nama mata kuliah kita adalah Pancasila dengan kode MU 114, untuk di kelas ini adalah G, begitu ya. Oke, setelah kalian berkenalan, saya juga akan sedikit berkenalan karena juga maka tidak mengenal dosennya begitu ya. Ya, nama saya Dionysius Heki Puspokojati. Saya bertempat tinggal di Ambarawa begitu ya. Saya sekarang mengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya di Prodi PKN. Ya, kalau akan mengkontak saya bisa melalui WA yang ada di WA Group, atau bisa di Instagram atau di Facebook begitu. Cukup dari saya. Kita masuk ke materi begitu ya. Pertama, menelusuri mengenai konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Jadi, kenapa kita sebagai
mahasiswa perlu mempelajari ilmu-ilmu atau mempelajari mengenai isu-isu tentang Pancasila, karena nilai-nilai ini masih dipegang teguh oleh masyarakat kita atau masyarakat Indonesia. Nah, sebagai contoh ini, kalian pasti juga mempunyai agama ya, jadi kita masih percaya kepada Tuhan dan saling bertoleransi kepada sesama kita. Jadi kita menghargai sesama kita, kita menghormati agama lain, dan sebagainya. Selanjutnya nilai yang kedua yaitu nilai gotong royong. Itu masih ada di lingkungan kita karena lewat kegiatan gotong royong ini suatu simbol atau pengamalan dari sila Pancasila, terutama sila yang ketiga. Selanjutnya nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat kita yaitu adalah nilai musyawarah. Bagaimana nilai ini diperjuangkan untuk mencapai suatu kesepakatan atau mufakat. Kalau musyawarah belum dapat mencapai mufakat, baru dilakukan secara voting atau mengenai pemilihan atau suara terbanyak begitu. Nilai yang selanjutnya adalah solidaritas atau kesetiakawanan sosial. Nah, ini sangat penting ya, dan sangat dipegang teguh oleh masyarakat kita, mulai dari nilai percaya kepada Tuhan, gotong royong, musyawarah, solidaritas dengan sesama begitu. Maka berbagai permasalahan di Indonesia ini yang menunjukkan pentingnya kita belajar mengenai pendidikan Pancasila atau nilai-nilai yang dasar, nilai-nilai dasar yang menjadi pilihan dari the founding father atau bapak-bapak pendiri bangsa kita. Itu mengapa kita mempelajari Pancasila, karena ada beberapa permasalahan yang ada. Contohnya kesadaran perpajakan. Nah, ini karena dari pajak itu pembangunan bisa berjalan begitu. Terus yang kedua mengenai korupsi. Ya, korupsi ini merajalela ya. Sampai sekarang masih kita sering lihat kasus-kasus korupsi yang masih ada di televisi begitu ya, khususnya di Indonesia ini. Selanjutnya mengenai lingkungan. Nah, itu penting kita pelajari untuk pendidikan Pancasila ini, karena lingkungan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan suatu masyarakat. Bisa lingkungan itu lingkungan masyarakat, atau lingkungan berbangsa dan bernegara, atau lingkungan sekitar tempat tinggal kalian begitu. Selanjutnya mengenai disintegrasi bangsa, bahwa bangsa Indonesia ini banyak yang istilahnya kurang memahami apa yang disebut dengan Pancasila. Nah, masa kita dasar negaranya sendiri tidak tahu, bahkan ada yang tidak hafal, bahkan ada yang tidak mengerti apa itu Pancasila. Nah, maka perlu dipelajari mengenai pendidikan Pancasila. Selanjutnya adalah dekadensi moral, atau dalam bahasa yang lumrah adalah kemerosotan moral. Kita tahu ya bahwa zaman sekarang banyak yang tidak mengerti mengenai unggah-ungguh tata krama. Jikalau kalian menaiki sepeda motor, kalau ada orang di pinggir jalan yang sedang berkumpul, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian akan diam saja atau malah akan menarik gas, atau apa yang kalian lakukan? Itu perlu dipelajari. Walaupun tidak ada ilmu yang mempelajari tentang itu, tetapi pendidikan Pancasila akan membantu untuk mempelajari tentang dekadensi moral dan bagaimana kita bertingkah laku di dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, permasalahan yang tidak kalah penting yaitu adalah narkoba. Ini sangat
apa ya, kita tahu bahwa narkoba itu merajalela bahkan di dunia ya, dan itu merusak generasi muda. Itu efek-efeknya yang merusak sebetulnya. Jadi kalau kalian tahu, baca-baca di internet, itu narkoba sangat berbahaya begitu. Selanjutnya mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, ini jangan sampai kita berpendapat bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Walaupun banyak kasus kita temui ya, orang yang anak-anak yang mencuri ayam hukumannya bisa berat, tetapi kok seorang koruptor itu malah ringan. Itu sangat-sangat tidak relevan dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita. Selanjutnya adalah terorisme. Ya, ini isu yang masih berkembang di negara kita, yaitu mengenai terorisme. Jadi suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah bahwa suatu penanganan dalam terorisme. Jadi, itu tadi berbagai permasalahan yang mengapa kita mempelajari Pancasila. Oke, selanjutnya ini perlunya Pancasila kita pelajari, yaitu agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri, supaya kalian mengenal, walaupun kalian sudah mengetahui ya. Jadi seperti kalian mengetahui ada sila-sila dalam Pancasila, tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Yang kedua, agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir atau bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan Pancasila. Ya, supaya kalian di dalam berperilaku kehidupan sehari-hari itu tidak seenaknya sendiri, tidak menurut kemauan sendiri. Karena di dalam Pancasila kita tahu bahwa kita sebagai makhluk individu yang memiliki Tuhan, begitu ya, dan juga sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang bisa berhubungan dengan orang lain, kita bisa harus menghargai orang lain, dan sebagainya. Yang ketiga, dapat memperkokoh jiwa kebangsaan atau nasionalisme, rasa cinta tanah air, sehingga menjadi dorongan untuk kita bisa tahu tujuan dari negara ini, begitu. Selanjutnya, agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif ya. Generasi muda seperti kalian ini sangat rentan ya untuk terpengaruh di dalam hal-hal yang negatif, diajak sesuatu, diajak kelompok tertentu atau kelompok yang kurang bertanggung jawab, itu biasanya generasi muda itu rentan di dalam hal tersebut. Selanjutnya yaitu sebagai pembentuk civic disposition yang menjadi landasan pengembangan civic knowledge dan civic skill mahasiswa. Ya, jadi mengenai pengetahuan tentang kewarganegaraan, dan nanti ada kalian sebagai mahasiswa itu juga ada pengetahuan tentang kewarganegaraan, tentang skill-skill tentang kewarganegaraan bisa diketahui begitu. Selanjutnya, ini juga pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa untuk membangun suatu masyarakat jadid mengenai kesadaran gaya hidup, mengenai contoh kalian mencintai produk dalam negeri, bisa membeli produk dalam negeri dibandingkan dengan dari produk luar negeri, bisa juga mengenai kelangsungan generasi muda yang akan datang. Pasti kalian akan menjadi pemimpin nantinya di generasi yang akan datang. Mengenai juga tentang semangat solidaritas sosial, dan mengenai norma-norma juga yang ada di masyarakat, norma-norma pergaulan, mengenai tingkah laku, mengenai tata krama, dan sebagainya. Ini suatu pentingnya untuk memperkokoh modalitas akademik mahasiswa.
Selanjutnya, secara spesifik, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila yaitu untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah melalui revitalisasi nilai-nilai. Jadi, lebih ke penerapan, bukan hanya sebagai mata kuliah yang hafalan begitu ya. Jadi, selain pengetahuan tentang kewarganegaraan, tentang Pancasila, juga ada sikap-sikap atau keterampilan-keterampilan yang harus kalian lakukan. Melalui pemahaman dan penghayatan ini, mahasiswa sebagai warga negara dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu, mahasiswa dapat menganalisis dan mencari solusi dari berbagai persoalan. Ya, tadi mengenai dekadensi moral, mengenai tadi terorisme dan sebagainya, itu kalian dapat menganalisis bagaimana solusi dari permasalahan tersebut, apakah sesuai atau tidak dengan nilai-nilai Pancasila, dan membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai Pancasila, dari mulai nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Oke, ini saya tidak akan membahas ini. Ya, jadi ada sumbernya, ada sumber historis, sejarahnya, pendidikan Pancasila, sumber sosiologis, yuridis, dan politik. Nah, nanti yang akan kita bahas mengenai Pancasila sebagai kajian sejarah, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, ideologi negara, sistem etika, dan pengembangan ilmu. Ya, ini saya lanjut saja. Oke, urgensinya tadi sudah saya sampaikan. Ya, ini materi-materi yang akan kita bahas di dalam 16 kali pertemuan. Nanti materinya ini akan saya share di WA group begitu ya, supaya kalian bisa mengetahui mengenai materi apa saja yang akan kita bahas. Jadi yang pertama ini pengantar perkuliahan minggu lalu, dan hari ini kita akan membahas masyarakat Indonesia majemuk. Dilanjutkan nanti materi sejarah Pancasila, lalu kedudukan dan peran Pancasila, selanjutnya Pancasila sebagai dasar negara, dilanjutkan di pertemuan selanjutnya Pancasila sebagai ideologi nasional, dan di tanggal 12 Oktober ini Pancasila sebagai filsafat negara. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertemuan, dan kita selingi dengan TTS. Mengenai materi ini, saya menggunakan aplikasi yang bernama Quizzes untuk TTS. Jadi nanti akan saya share link di WA Group untuk kalian bisa mengerjakan TTS. Selanjutnya, setelah TTS, kita akan masuk ke sila-sila Pancasila, dari mulai negara berketuhanan, negara berkemanusiaan, negara kesatuan, negara berkerakyatan, negara berkeadilan sosial. Dan 2 materi tambahan yaitu UUD 45 dan Pancasila sebagai iptek. Kita akan berakhir di 14 Desember dengan TAS, begitu. Ini adalah rencana perkuliahan atau silabus perkuliahan pada semester ini, begitu. Bisa di screenshot atau nanti materinya akan saya share di grup, begitu. Ya, ini untuk evaluasinya atau untuk penilaian saya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah TTS atau tes tengah semester, saya ambil 30%. Yang kedua yaitu TAS atau tes akhir semester, itu 30%. Selanjutnya yang ketiga itu tugas individu atau kelompok, itu 20%. Nanti adalah dalam bentuk presentasi begitu. Nanti saya sudah bentuk kelompok, dan tugas individu nanti setelah ini akan saya sampaikan. Selanjutnya presensi 10%. Jadi yang sudah berada di Google Meet ini dan berada di WA Group, silakan untuk mengisi presensi, karena presensi itu bobotnya adalah 10%. Jadi sangat berpengaruh ya.
Untuk pertemuan pertama yang baru masuk, silahkan saya beri kelonggaran untuk tetap mengisi presensi di pertemuan pertama dan hari ini. Jadi kalau bisa presensinya full, begitu. Untuk keaktifan 10%, jadi kalian nanti di dalam ada kelompok yang presentasi, begitu, kalian aktif bertanya, nanti ada nilai keaktifan, yaitu 10%. Ini mengenai evaluasi, jadi kalau di total ini adalah 100%. Kalau sudah memenuhi ini ya pasti nilai yang sangat bagus bisa saya berikan untuk kalian, begitu ya. Oke, kita lanjut. Mengenai, ya ini adalah pembagian kelompok yang sudah saya bagi, bisa dilihat ya. Ini mengenai kelompok-kelompoknya. Ini presentasi ya, jadi kelompok presentasi mulai minggu depan. Ya, jadi kita sudah mulai presentasi minggu depan ya, karena supaya bisa saya melihat kalian kemampuan dalam mempresentasikan, nanti ditambah kalian mempresentasikan, saya juga akan menambahkan. Jadi tidak hanya materi dari kalian. Nanti saya akan juga bantu untuk meluruskan apa-apa yang belum tepat begitu. Ini mulai dari minggu depan yang sudah siap presentasi adalah Ferdian Pramudito dan Yusnarto Vizay Atmojo. Ya, ini pas ini Ferdian dari Prodi Sejarah membahas tentang sejarah Pancasila. Ini pas ini materinya. Selanjutnya ini Debbie dan Adel mengenai kedudukan dan peran Pancasila. Lalu dan selanjutnya sampai ke bawah begitu. Nanti pembagian kelompok ini akan saya share juga di WA Group supaya bisa mengetahui kelompoknya itu siapa. Lalu untuk materinya nanti sudah saya share ya di deskripsi WA Group kita, bisa kalian buka di Google Drive, atau kalau tidak bisa dibuka nanti juga akan saya share di WA Group begitu. Bisa di screenshot atau di foto, atau nanti saya akan share lagi untuk bisa mengingat-ingat kelompoknya, begitu ya. Oke. Ya, ini untuk pengantarnya, materi yang pertama, ini nanti masih bisa berlanjut ke materi kedua. Apakah ada yang mau ditanyakan? Terlebih dahulu, silakan. Izin bertanya, Pak. Yang mau bertanya? Saya izin bertanya, Pak. Untuk presentasi per kelompok itu teknisnya gimana ya, Pak? Agak putus-putus ya. Oh ya, bentar, Pak. Teknis untuk presentasi per kelompok itu bagaimana ya, Pak? Ya. Tolong diulangi ya, soalnya tadi putus-putus. Coba saya ketik aja, Pak. Oh ya. Oke. Mungkin sinyal saya atau sinyalnya yang mau bertanya, Brilian ya. Atau mungkin ya kalau di online itu memang kendalanya seperti ini. Jadi banyak kendala mengenai sinyal dan sebagainya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oh, teknik untuk presentasi per kelompok bagaimana? Oke. Ya, jadi tekniknya nanti kalian akan mengakses materi dulu ya. Materinya dari saya. Boleh kalian menambahkan dari internet boleh, atau dari manapun sumber yang lain boleh. Lalu setelah tadi kan sudah mengetahui kelompoknya, silakan menghubungi kelompoknya ya, menghubungi kelompoknya dan membuat PPT. Jadi kalian presentasi dalam bentuk PPT, lalu nanti sebelum presentasi PPT-nya dikirimkan ke saya untuk saya lihat-lihat dulu apakah ada revisi. Setelah itu saat perkuliahan silahkan berdua dibagi materinya untuk mempresentasikan begitu. Nanti setelah selesai presentasi baru sesi tanya jawab. Boleh
yang kelompok lain untuk bertanya begitu, untuk berdiskusi bersama. Oke, jadi seperti itu, Brilian. Sudah jelas atau ada yang ditanyakan lagi, Brilian? Oke, baik, terima kasih. Oke, ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke materi yang kedua. Saya tidak akan berlama-lama. Saya akan berakhir pada pukul 12 ya. Jadi ingatkan saya kalau sudah mau pukul 12 begitu. Oke, ya. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai masyarakat majemuk Indonesia atau masyarakat multikultural Indonesia. Kita tahu ya bahwa negara Indonesia adalah negara yang sangat beragam, banyak suku, budaya, agama, adat, dan sebagainya. Masih banyak ya yang keberagaman kita. Nah, itu yang disebut dengan masyarakat majemuk Indonesia. Oke, coba perhatikan lingkungan sekitar rumahmu. Apakah kamu hidup di lingkungan masyarakat yang berlatar belakang berbeda-beda atau sama? Pasti kehidupan kita adalah berbeda-beda. Ini dalam satu kelas ini aja kita tahu bahwa ada yang berasal dari Sumatera Utara, ada yang dari Kalimantan, ada yang kalau dari Pulau Jawa masih banyak ya, dan sebagainya. Itu suatu wujud atau suatu konsep mengenai keberagaman atau keanekaragaman, begitu ya. Ya, apa itu pengertian masyarakat? Masyarakat atau society berasal dari kata Latin yaitu socius atau kawan. Nah, jadi kalau kawan itu berarti adalah suatu teman, begitu ya, yang secara umum didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang saling bergaul dan saling berinteraksi. Jadi ada komunikasi. Nah, komunikasinya bisa antar individu, individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Itu yang dimaksud dengan interaksi sosial. Selanjutnya, menurut Kali Jernih tahun 2010, masyarakat ini berarti sekelompok orang yang memiliki kultur dan teritori wilayah yang sama. Jadi kalau menurut tokoh yang kedua ini, wilayahnya ini sama, wilayahnya podo, sama maksudnya ya. Jadi sekelompok orang yang mempunyai wilayah yang sama. Ini wilayah Jawa, wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan. Itu berarti masyarakat Kalimantan. Itu disebut dengan wilayahnya atau teritorialnya. Dalam masyarakat terjadi interaksi dan dalam proses interaksi tersebut menggunakan pola-pola dan nilai-nilai yang menjadi landasannya. Jikalau tidak ada nilai-nilai yang dilandaskan atau nilai-nilai yang istilahnya menjadi pedoman, maka akan terjadi suatu konflik atau suatu ketidaksamaan pendapat begitu. Selanjutnya menurut Linton mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang cukup lama. Mereka saling mengorganisir diri, menganggap bahwa mereka merupakan kesatuan dan ada batas-batasannya. Ya, ini lebih kompleks. Jadi ada manusia, kelompok manusia yang bekerja sama, yang saling mengorganisir. Maksudnya ini ada ketua, ada anggota dan sebagainya, yang merupakan satu kesatuan sosial. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Lalu apa masyarakat majemuk? Nah, di sini kita tahu bahwa masyarakat majemuk itu adalah masyarakat yang berbeda, tidak sama. Berbeda maksudnya berbeda itu tidak sama ya. Berbeda satu sama lain. Jadi ada yang berasal dari Kalimantan, ada yang berasal dari Sumatera, ada yang mempunyai tutur bahasa yang berbeda-beda, ada yang bahasanya Jawa, bahasa Melayu, dan sebagainya. Begitu. Jadi ada ciri yang membedakan dari satu manusia dan manusia yang lain dalam satu kelompok tersebut.
Selanjutnya ada yang mengatakan juga bahwa masyarakat majemuk adalah masyarakat yang memiliki keragaman kultural. Kultural ini yang dimaksud dengan keragaman kebudayaan yang terorganisasi atau dipersatukan secara politik yang mengatasi kesatuan-satuan etnis yang ada. Ya, jadi budaya-budaya yang beragam itu disatukan di dalam kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi keberagaman Indonesia mengisyaratkan adanya suatu persatuan dari perbedaan. Persatuan ini menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Ya, walaupun negara Indonesia sangat beragam, tetapi disatukan oleh para pendiri bangsa dengan persatuan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan itu tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Walaupun ada yang berusaha ya untuk memecah belah bangsa Indonesia dengan berbagai cara, negara kita sampai saat ini masih bersatu dengan keberagaman tersebut, begitu ya. Ya. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman diperlukan suatu prinsip, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan Nusantara. Ya, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu, dan dengan prinsip wawasan Nusantara, yaitu mulai dari Sabang sampai Merauke kita adalah satu bangsa dan satu persatuan, begitu. Kita lanjut. Melalui Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mengakui bahwa adanya suatu keberagaman, yaitu beragaman suku, ras, agama, bahasa, dan adat. Namun, perbedaan dari keanekaragaman itu bukan menjadi pemisah dan sebagai alat pemecah belah, tetapi sebagai alat untuk persatuan dan persaudaraan. Nah, ini kita bisa lihat di gambar ya, ini ada Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, dengan di belakangnya diikuti oleh orang-orang yang apa ya istilahnya memakai pakaian adat yang menunjukkan suatu keberagaman yang ada di Indonesia ini. Lalu apakah tidak ada permasalahan di dalam keberagaman? Orang yang sama saja bermasalah, apalagi berbeda atau beragam. Telah kita ketahui ya, dari Sabang sampai Merauke, ini kita bisa lihat begitu luasnya wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, begitu, berbagai pulau dan wilayah perairan ini, Indonesia mempunyai berbagai macam etnis dan adat yang berbeda. Ya, ini masalah yang sering muncul itu disebut dengan konflik. Nah, pasti ada yang berkonflik ya, konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar golongan dan sebagainya. Itu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Ya, terjadinya konflik ini menimbulkan ada perpecahan dari masyarakat, kerugian harta benda, kehancuran nilai-nilai dan norma, ada perubahan kepribadian dan didominasi oleh pemenang konflik, begitu ya. Lalu apa upaya yang kita lakukan sebagai generasi muda untuk menyelesaikan konflik-konflik yang muncul dalam suatu masyarakat? Di sini ada berbagai apa ya, di sini ada apa ini, sekelompok orang yang berdemo ya ini ya, sepertinya di Jakarta. Bagaimana kita dalam mengatasi konflik, yaitu dengan kita menanggapinya secara positif. Ya, jadi suatu konflik itu akan muncul, tetapi kita akan menanggapi dengan positif, maka pemikiran kita tidak ikut terpengaruh di dalam konflik tersebut, begitu.
Ya, ini adalah berbagai sikap juga, sikap ramah, bersahabat, berpikir positif, saling membantu sesama warga, dan sebagainya. Ini suatu upaya preventif atau upaya di dalam mengatasi peristiwa sebelum konflik. Ya, selain beberapa itu, beberapa sikap, juga sikap saling menghargai dan menghormati juga sebagai upaya di dalam kita mengatasi konflik. Oke, baik. Materinya sudah selesai. Saya akan memberikan tugas. Nah, ini baru pertemuan kedua kok sudah tugas ya. Ya, karena kita berkejaran dengan waktu ya. Ini tugasnya, ini tugas individu ya. Jadi kalian di setiap daerah, tadi kenapa saya menanyakan kalian berasal dari daerah mana, dari wilayah mana begitu ya, ini karena berhubungan dengan tugas ini. Tugasnya ini adalah kalian cari keberagaman yang ada di daerah kalian. Bisa mengenai kesenian daerah, bisa kalau di Jawa ya ada kuda lumping, ada wayang, ada ketoprak dan sebagainya, bisa tarian kalau di luar Jawa, bisa rumah adat atau adat istiadat atau apapun itu, upacara adat atau apapun itu yang menjadi ciri daerah kalian, lalu kalian dokumentasikan atau kalian ilustrasikan dalam bentuk poster. Jadi ada foto dan bisa kalian tulis apa isi foto itu, menjelaskan tentang apa, atau bisa dengan video. Nah, sekarang kan banyak ya aplikasi untuk mengedit video ya. Bisa dengan Instastory atau TikTok ataupun apapun itu bisa. Lalu tugas ini dikirimkan melalui email saya di dionysius.jati@uksw.edu. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini mengenai materi pertama dan materi kedua. Saya sudah stop. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk tugas yang tadi, yang individu dikumpulkan terakhir kapan ya, Pak? Oh ya, saya belum kasih deadline ya. Oke, saya beri deadline berarti 2 minggu setelah minggu ini, berarti 2 minggu depan. Ya. Oke, baik Pak. Ya, oke. Dari Debbie ya, oke. Ini ada pertanyaan dari Resti, dari Resti. Pak, berarti itu enggak di-post di medsos ya, cuma ngedit bisa lewat IG. Ya, tidak di-post. Nanti yang tugas post adalah saya. Jadi nanti akan saya gabungkan baru saya post begitu. Oke ya, Resti sudah terjawab. Ada lagi? Atau ada yang mau bertanya? Punya saya tidak ada keberagamannya, Pak. Tidak mungkin ya, karena di setiap daerah pasti ada keberagamannya. Apalagi di Salatiga juga, walaupun di kota, juga pasti ada ya keberagaman yang ada di Kota Salatiga. Oke, demikian tadi untuk materi tentang keberagaman. Adakah lagi pertanyaan? Saya mau tanya, Pak. Ya, bagus. Soal, ya, tadi soalnya kan tentang mendokumentasi ya, Pak. Nah, kebetulan ini masih pandemi ya, Pak. Nah, kebudayaan daerah saya mau saya angkat nih, dari pandemi ini kayak jarang kelihatan gitu loh, Pak. Itu gimana ya, Pak? Bagas, dari daerah mana yang mau diangkat apa? Blora, Pak. Mau ngangkat Barongan, Pak. Tapi kan Barongan kan pasti ramai gitu, Pak. Jadi mungkin... Ya, bisa dari internet fotonya, Nak. Bagas ya, bisa dari internet. Lalu Bagas menjelaskan di daerahmu seperti apa gitu. Boleh. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Jadi dokumentasinya kalau kalian mengalami kesulitan ya boleh dari internet, tapi ya kalau bisa kan pasti banyak ya foto-foto yang mengenai kebudayaan itu. Nah, itu nanti bisa
dokumentasikan atau kalian download dari internet, tapi penjelasannya tetap kalian yang buat, bukan semuanya murni kalian ambil dari internet begitu ya. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Ya, siapa ini? Oh, Yusnarto. ya, Yusinarto. Untuk materi PPT-nya dikirim dari email atau di WA ke Bapak aja? Ya, nanti saya kirim di WA Group ya. Sebenarnya sudah saya tampilkan di deskripsi WA Group kita, tapi silakan nanti tetap saya kirim lagi. Terima kasih, Pak. Ya, ini untuk minggu depan siap ya, Yusnarto sama Ferdian ya tadi ya. Ferdian siap ya? Gimana, Pak? Untuk minggu depan presentasi Siap, Pak. Ya. oke ya. Dipersiapkan dengan baik supaya kalian bisa istilahnya membagikan informasi dengan teman-teman, dan teman-teman yang lain juga bisa menyiapkan pertanyaan. Jadi kalian yang presentasi jangan khawatir ya, nanti kalau ditanya nggak bisa, ya nanti tetap saya bantu untuk menjawab begitu. Oke, baik. 2 menit lagi, sudah pukul 12, sudah waktunya nanti makan siang ya, maksi ya, untuk kalian, walaupun kalian di rumah. Oke, ada lagi sebelum saya tutup terminnya. Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Sebelum kita menutup perkuliahan pada hari ini, kita akan berdoa. Saya minta ke siapa ya untuk pimpin doa? Ke Galih, coba Galih, silakan. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, selamat siang. Terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dalam kelas ini. Semoga apa yang diberikan oleh Pak Dion dapat kami terima untuk kita melanjutkan ke aktivitas masing-masing. Berjalan dengan amin. Baik, terima kasih Galih, terima kasih semuanya. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada saya. Jikalau kalian mengalami kesulitan atau mengalami kendala begitu, silakan dikonsultasikan kepada saya. Jikalau saya bisa bantu, akan saya bantu. Demikian untuk kelas hari ini. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Ya, Pak. Ya, boleh live, silakan. Ham?